Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kunjungannya adik-adik dari Amikom ya. Amikom semester 3, jurusan Ilmu Komunikasi. Semuanya 11 orang ya. Dari kelas yang sama. Iya. Oke. Terima kasih untuk kunjungan ke Dinas Pariwisata DIY. Perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Lipinico Servinus Don Charles. Saya di sini di Dinas Pariwisata sebagai Kepala Seksi Promosi Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata DIY. Jadi mungkin sebelum kita lebih jauh ngomong soal kepemimpinan seperti disampaikan oleh adik-adik tadi, mungkin kita tahu sedikit dulu ya tentang profil daripada Dinas Pariwisata DIY. Jadi Dinas Pariwisata DIY ini sudah ada sejak awal terbentuknya daerah istimewa Yogyakarta ya, dan sudah mengalami beberapa perubahan. Dari terakhir kali itu dengan perubahan peraturan daerah tentang pembentukan dinas daerah di DIY tahun 2018. Setelah itu ada Pergub tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata DIY, itu Pergubnya nomor 58 tahun 2018. Jadi segala aturan lain-lain yang saya sebutkan ini nanti bisa di searching di visitingjogja.jogjaprof.go.id. Di situ semua ada nanti peraturan-peraturan pemerintah yang saya sampaikan tadi itu seperti Perda, peraturan daerah, terus Pergub tentang tupoksi ini, tupoksi nomor 58 tahun 2016, nanti bisa di-download di situ kalau memang diperlukan ya. Dan juga ada beberapa data statistik dan memang ada di situ. Jadi terakhir itu dibentuk dengan peraturan daerah DIY tahun 2018 itu tentang pembentukan dinas termasuk di dalamnya yaitu Dinas Pariwisata. Dan di situ ada tupoksi. Dalam tupoksi itu dijabarkan bahwa Dinas Pariwisata DIY itu ada 4 bidang dan 1 sekretaris. Sekretaris itu ada 3 seksi, ada 3 subbagian namanya. Terus bidang itu ada 4, bidang destinasi, bidang industri, bidang kapasitas, dan juga bidang pemasaran di tempat saya. Di tempat saya itu bidang kapasitasnya ada 2 seksi, seksi promosi dan seksi PIP. PIP itu pengelolaan informasi pariwisata. Mungkin sebelum ini kita lihat dulu apa itu visi misi daripada Dinas Pariwisata DIY. Jadi dibentuknya suatu organisasi dan juga termasuk juga organisasi pemerintah tentu ada mempunyai visi misi tujuan dan juga sasarannya ya. Karena ini Dinas Pariwisata DIY bertugasnya itu mengakomodir segala kegiatan bidang kepariwisataan yang ada di DIY. Kalau visinya nanti bisa dilihat di Peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2019, itu nanti ada juga di website itu ya. Visinya itu terwujudnya daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya, terkemuka berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau dulu kita tuh ingin membandingkan kita dengan Asia Tenggara, tapi sekarang di review Perda yang terakhir itu kita tidak lagi membandingkan diri dengan siapa, tapi bagaimana kualitas pelayanan pariwisata. Karena kita tahu namanya pariwisata itu kan sebenarnya bergerak di bidang jasa ya. Nah, kalau di bidang jasa berarti bagaimana pelayanan kita, kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta itu menjadi penting supaya mereka dapat berkunjung kembali ke Yogyakarta. Di situ juga ada beberapa misi juga. Nanti visi misi bisa dibaca aja ya. Ada untuk mengembangkan atraksi, terus mengembangkan wisata budaya yang berkelas dunia, terus menumbuh kembangkan atraksi malam dan lain-lainnya. Kalau sebuah instansi kan harus mempunyai kinerja ya, atau kalau di dinas namanya indikator kinerja utama. Kalau indikator kinerjanya dispar, artinya bahwa dispar itu dikatakan berhasil kalau apa? Yang pertama, indikatornya itu jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Yang kedua, lama tinggal. Yang ketiga, spending money atau belanjanya ya, belanja wisatawan. Jadi ini ketiga-tiga ini ada korelasinya, ada hubungannya. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, lama tinggalnya panjang di Yogyakarta, belanjanya banyak, tentu itu muaranya kemana? Ke visi tadi ya, mensejahterakan masyarakat.
Jadi kita tahu Yogyakarta ini kan ada 3 pilar utama pendukung penggerak ekonominya ya, pariwisata, pendidikan, dan juga kebudayaan. Nah, 3 pilar inilah yang menghidupkan perekonomian yang ada di Yogyakarta. Seperti contoh kemarin pada waktu pandemi, aktivitas pariwisata dan juga pendidikan terhenti, bisa dikatakan lumpuh. Itu kan BI mencatat itu Yogyakarta itu kan mengalami penurunan aktivitas ekonomi, bahkan waktu itu mencapai minus ya. Untungnya bahwa Yogyakarta itu bangkitnya lumayan cepat, sehingga perlahan-lahan tuh aktivitas ekonomi di masyarakat tuh sudah mulai tumbuh kembali. Karena mungkin ini ya, Yogyakarta itu posisinya strategis, ada di tengah-tengah Pulau Jawa, aksesnya juga lumayan bagus, sehingga memudahkan pergerakan wisatawan untuk masuk ke DIY. Itu yang membuat DIY itu bangkit lebih cepat ketimbang Bali ya. Teman-teman sebelumnya ada yang ke Bali pada saat pandemi itu, Bali kan sudah seperti kota mati ya. Di Kuta dan lain-lain itu tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan rumput yang di arsop-arsop itu sampai setinggi-tinggi gini, dan juga aktivitas pariwisata benar-benar tidak ada. Tapi Jogja, karena dengan aksi itu wisatawan yang dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dari Jawa Barat, itu masih ada aktivitas ke Yogyakarta, sehingga ekonomi DIY itu masih sedikit terbantu. Seperti yang saya sampaikan tadi, indikator kinerja tadi, mungkin saya bisa ceritakan salah satu. Untuk jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY, itu setiap tahun sebenarnya mengalami peningkatan yang lumayan bagus, bahkan boleh dikatakan signifikan ya. Rata-rata antara 7 sampai dengan 15% wisatawan yang mengunjungi Yogyakarta, peningkatannya tiap tahun ya. Itu terakhir sampai dengan tahun 2019. Begitu tahun 2020 begitu ada COVID, itu memang mengalami penurunan yang luar biasa, tinggal 1 juta. Tahun 2019 itu kita sudah mencapai 6 juta wisatawan. Itu dibagi dua ya, mancanegara dan juga wisatawan Nusantara. Nusantaranya itu 5,5 juta, wisatawan mancanegara itu 500 ribu. Jadi 6 juta wisatawan, dan ini dihitung dari yang menggunakan jasa akomodasi atau yang tinggal di hotel ya. Begitu tahun 2020 penurunan, 2021 juga masih sama, tapi sudah mulai meningkat. 2020 itu tinggal 1,6 juta, 2021 itu sudah meningkat menjadi 4 juta lebih. Nah, di tahun 2022 ini kami baru hitung tadi sekitar 6,3 juta. Artinya aktivitas masyarakat, aktivitas perekonomian, aktivitas pariwisata sudah mulai bagus. Hanya memang wisatawan mancanegara itu belum terlalu banyak yang datang ke Yogyakarta, karena penerbangan direct flight dari negara tujuan ke Jogja itu belum banyak. Baru ada itu Malaysia sama Singapura, itu pun masih terbatas ya. Pakai AirAsia dan juga pakai pesawat Scout. Terus untuk lama tinggal memang di Jogja nggak terlalu tinggi ya, paling ya 1,5 sampai dengan 1,9 hari. Nanti kalau mau bisa cek di data BPS. Belanja wisatawan kami hitung kemarin ya rata-rata masih sama dengan tahun 2019 ya, karena kan belanja wisatawan itu tidak terpengaruh oleh COVID. Artinya kalau secara logika kan orang berbelanja pada tahun 2019 itu komponennya masih hampir sama dengan tahun 2022 ini. Misalnya belanja untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, makan minum dan lain-lain itu masih sama. Itu sudah. Terus yang hubungan dengan struktur organisasi tadi. Jadi kalau di struktur organisasi kami ada kepala dinas, di bawah itu ada kepala bidang yang saya sebutkan tadi, ada bidang destinasi, bidang industri dan lain-lain itu. Terus di bawah itu ada kepala seksi. Masing-masing kami itu sudah mempunyai tugas, tugas pokok dan fungsi seperti yang dijabarkan dalam Pergub 58 tadi. Kepala dinas tugasnya apa, terus kepala bidang tugas apa, kepala seksi tugas apa. Kepala dinas itu kan tugas untuk pengambil kebijakan ya, mengambil kebijakan. Artinya secara besar gitu, pengambil kebijakan. Terus kepala bidang itu mendeskripsikan Anda dalam bentuk operasional di middle management ya. Setelah itu nanti di kepala seksi itu bertugas untuk mengeksekusinya. Kalau ada istilah namanya PPTK, petugas pelaksana teknis kegiatan. Jadi kami ini mengeksekusi kebijakan yang dibangun oleh kepala dinas, terus yang dijabarkan dalam program, terus kami mengeksekusinya dalam bentuk kegiatan. Masing-masing kami pun punya target juga masing-masing. Kayak di pemasaran, bidang pemasaran itu target kami itu jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY. Jadi bagaimana caranya kami mempromosikan pariwisata DIY itu agar
wisatawan itu semakin banyak yang datang ke Yogyakarta. Begitupun di bidang destinasi, itu dia punya target kinerja juga, itu untuk lama tinggal ya. Jadi bagaimana meng-create destinasi pariwisata yang bagus, terus event-event yang bagus itu dilaksanakan di destinasi-destinasi pariwisata maupun di DIY agar menambah atau mempertahankan lama tinggal wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Begitu juga di bidang industri, itu ada ekonomi kreatif, bagaimana kita memberikan fasilitas hak atas kekayaan intelektual. Terus juga bidang SDM itu berapa jumlah SDM yang dilatih dalam setahun. Karena saya juga menangani desa wisata, itu berapa desa wisata yang naik kelas dan juga lain-lain. Jadi kami masing-masing itu karena berdasarkan hierarki, kami sudah mempunyai masing-masing tugas dan fungsi masing-masing ya. Sedangkan bagaimana gaya kepemimpinan itu tentu tidak terlepas daripada acuan Pergub tadi, tugas pokok dan fungsi yang sudah ada itu. Karena misalnya saya di seksi promosi, tugas saya itu ada mempromosikan pariwisataan DIY baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi kami itu ada beberapa kegiatan strategis seperti misalnya mengadakan pameran di dalam dan juga luar negeri, terus kegiatan B2B itu business to business, artinya pertemuan antar pelaku pariwisata dan pelaku pariwisata, misalnya dari anggota travel agent Asita dengan travel agent dari luar. Begitupun misalnya B2C, itu kita misalnya pameran dengan pesertanya itu dari masyarakat umum, itu B2C, itu kita kebanyakan kayak flyerin gitu, atau memberikan informasi umum pada masyarakat untuk berkunjung ke Yogyakarta. Jadi secara garis besar tugas saya itu seperti itu. Bagaimana untuk mempromosikan, meng-create promosi yang menarik untuk pariwisata DIY di dalam dan luar negeri, dengan tujuan itu untuk mendatangkan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara sebanyak-banyaknya ke Yogyakarta ini. Kalau untuk ke promosi pariwisata, kita ada beberapa cara. Yang pertama itu direct dan juga indirect. Kalau direct seperti mungkin yang saya sampaikan tadi itu, kita langsung mengadakan pameran-pameran di dalam dan juga luar negeri, terus mengadakan kegiatan business matching dengan pelaku pariwisata yang dari luar. Terus kita di indirect juga, kita menggunakan media-media ya. Media pun ada media online dan juga media offline. Kalau offline mungkin dipakai koran, media, majalah, in-flight magazine juga yang ada di pesawat-pesawat itu. Terus sekarang itu yang lebih lagi tren ya, itu pemanfaatan online ya. Online kita punya website juga, dan tapi yang lebih lagi banyak dimanfaatkan sekarang ada media sosial ya. Jadi kalian punya IG, ada YouTube, ada TikTok juga, semuanya namanya sama ya, Visiting Jogja. Jadi kalau cari IG dan lain-lain di kami itu namanya Visiting Jogja. Nah, coba dicek di IG-nya itu. Dan semuanya itu kami itu update sehari itu 3 kali di masa-masa golden time-nya pemirsa atau penonton atau pengunjung IG itu. Jadi kita biasanya upload itu biasanya pagi hari pada saat orang lagi nyantai ya, pada siang hari mungkin pada saat makan siang, pada sore hari pada saat dia pulang kerja. Itu kita selalu update itu dengan informasi-informasi atau konten-konten tentang pariwisata. Dan juga mungkin konten milenial sekarang ya, hidden gem dan juga lain-lain gitu. Karena di datanya kami memang pengunjung ke tempat wisata yang paling banyak ini ya usia-usia milenial ini, 18 sampai dengan 32 tahun. Berarti kan usia-usia mungkin ya kayak teman-teman ini ya, mahasiswa, pelajar, mungkin 30-an itu ya, mungkin keluarga-keluarga muda di awal-awal masih punya anak, masih punya bayi. Nah, itu yang paling banyak melakukan kunjungan ke DIY, itu sekitar sampai 50% lebih. Oleh karena itu media promosi kami, targetnya kami juga tentu harus kami sesuaikan dengan itu. Kan kita mengenal namanya targeting, positioning, dan segmenting ya. Nah, segmen pasaran kami seperti apa, kan kita sudah tahu itu segmen pasaran kita menargetkan juga seperti apa, dan juga memposisikan itu. Posisikan bagaimana agar DIY itu selalu ramai dikunjungi. Karena kemarin itu pada saat liburan itu ada berdasarkan survei juga dari Kementerian Pariwisata, terus juga dari Traveloka, itu ternyata DIY itu menjadi tempat favorit untuk berlibur. Mungkin saya sampaikan di awal tadi, kan posisi DIY yang strategis, apalagi sekarang kan akses mudah ya, lewat tol orang sudah bisa
ke Jogja, katakanlah dari Jawa Timur paling 5 jam gitu, 6 jam udah sampai di Jogja dari Jakarta. Mau pakai pesawat ya oke, mau pakai kereta juga oke, atau misalnya mau nyantai-nyantai pakai sepeda motor pun sangat mudah ya untuk menjangkau ke DIY. Terus mungkin dengan DIY itu termasuk inflasinya rendah ya, jadi harga-harga masih termasuk murah. Oleh karena itu misalnya orang dengan anggaran tidak terlalu besar, makan mungkin tidak usah makan di resto, tapi makan di angkringan aja sudah cukup. Restoran pun begitu banyak, kalau nggak mau kalau nginap pun begitu banyak akomodasi. Kalau nggak mau di hotel ya ada banyak homestay dan lain-lain dengan harga 100.000 sudah dapat breakfast juga kan. Nah, itu makanya pilihan-pilihan pilihan fasilitas pariwisata di Jogja yang begitu banyak itu memudahkan dan memungkinkan orang untuk berkunjung ke DIY walaupun dengan budget yang rendah. Tetapi juga untuk yang mempunyai budget yang tinggi, memang tempat-tempat yang high class juga banyak kan di Jogja. Hotel-hotel pilihan misalnya Hotel Bintang 5 dan juga lain, ada Hotel Tentrem, terus katakanlah ada hotel kayak Marriott dan juga lain-lain, itu kan itu bisa menjadi pilihan juga ya. Jadi untuk kepemimpinan sebenarnya di kami itu gayanya mungkin hampir sama ya, tergantung nanti bagaimana pribadi-pribadi itu menyikapi. Karena kan tidak hanya unsur objektif saja ya, tapi subjektif juga kan itu mempengaruhi kan dalam pilihan dan juga lain-lainnya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kalau dari saya sendiri memang kondusif itu kan kalau orang merasa nyaman, ya, merasa nyaman, merasa dihargai, merasa diberikan kesempatan untuk dia bisa bekerja. Karena karir kalau namanya di PNS itu kan sudah ada jenjang karir tersendiri ya. Kapan kita naik pangkat, tetapi kalau untuk pemilihan, nah kapan kita diangkat menjadi, kalau jabatan kami namanya jabatan struktural ya. Nah itu tentu saja menjadi ada kebijakan juga, ada pilihan tersendiri juga, pilihan kinerja namanya SKP. Setelah itu ada beberapa pilihan lainnya juga, termasuk pilihan dari kepala dinas, kira-kira orang ini cocok nggak menduduki jabatan tertentu ini. Jadi kalau kami kenyamanan kerja menurut kami itu ada beberapa faktor, ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal ya. Ada faktor dari misalnya eksternal, misalnya ruangan kerja, terus suasana kantor dan juga lain-lain itu. Terus bagaimana hubungan pertemanan dengan relasinya dengan teman-teman kantornya. Tapi kalau dari internal itu bagaimana saya itu bisa membuat teman-teman itu merasa nyaman. Jadi kalau saya misalnya ada masalah atau apa, sebisa mungkin dimusyawarahkan bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi jangan sampai teman-teman itu ada yang merasa tertekan atau merasa tidak nyaman di kantor ini, karena kan durasi kita di kantornya lama ya. Kami masuk dari jam 7:30, pulang jam 4. Dan itu pun kami kebanyakan memang lembur ya. Ini karena bulan Januari belum ada aktivitas, belum ada kegiatan-kegiatan yang banyak. Biasanya kami mulai lagi kegiatan yang banyak itu di bulan Maret ya. Nah itu biasanya kalau saya bisa mungkin ya, saya mengkomunikasikan dengan teman-teman tim sebaik mungkin agar jika ada permasalahan atau apapun itu, kita selalu berusaha untuk bermusyawarah, mencari jalan yang terbaik, mencari bagaimana solusi yang terbaik, jangan sampai permasalahan itu nanti timbul dan berlarut-larut gitu ya. Dan itu kan nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan, akan menimbulkan hal-hal lain yang itu tentu saja akan mempengaruhi produktivitas kerja di institusi ya. Kalau gaya kepemimpinan sekarang ya mungkin lebih ke demokratis ya. Demokratis artinya semuanya itu bisa dimusyawarahkan. Apalagi karena ini di lembaga pemerintah, bukan di lembaga swasta. Kadang-kadang orang berpikir kan kalau di PNS ngapain mengejar-ngejar karir segala macam. Kok semuanya itu sudah diatur kan. Kalau orang berpikir mungkin ya udah 10 tahun kemudian nanti sudah menduduki jabatan ini, jabatan ini. Tapi sekarang memang penilaian agak berbeda. Kita ada penilaian juga dari BKD, dari Badan Kepegawaian Daerah. Akhirnya ada beberapa teman yang sebenarnya secara golongan itu sudah termasuk senior, tapi mereka belum bisa menduduki jabatan karena dianggap penilaian kinerjanya mereka itu belum masuk dalam penilaian atau dalam perhitungan. Itu ada juga di dinas ini, dan juga di dinas lain itu ada. Kalau untuk kami sendiri memang ada beberapa teman kami yang senior terpaksa harus ditinggal karena memang mempunyai kinerja yang mungkin dipandang tidak terlalu baik ya. Jadi artinya bahwa walaupun di pemerintah, tapi jenjang karir, kepangkatan dan juga lain-lain itu memang diperhitungkan oleh pemerintah, tetapi juga tentu saja melihat dengan kinerja yang dimiliki. Jadi kalau kami lebih kepada gaya-gaya demokratis ya, kita menempatkan posisi kita melihat atasan dan juga melihat bawahan kita. Gimana pun juga sebagai seorang middle management kayak tempat
tempat kami gini, kepuasan kinerja karyawan dan juga hubungan kita baik internal maupun eksternal itu memang harus perlu kami jaga, apalagi kami di bidang pemasaran di seksi promosi kan menjadi semacam dutanya pariwisatanya DIY. Oleh karena itu bagaimana kita melayani wisatawan dan juga lain-lain itu akan sangat mempengaruhi kunjungan mereka ke Yogyakarta. Ya silakan kalau ada yang mau tanya. Dari saya mungkin Pak, ini kan apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata khususnya di bidang promosi yang Bapak pimpin. Tadi kan sudah Bapak jelaskan sedikit mengenai promosi tentang wisata. Tapi yang saya tanggap tadi kan kebanyakan tentang di kuliner, pembelanjaan, terus pameran juga kayak festival. Nah, jika untuk wisata baru yang bisa dibilang wisata yang dibangun oleh masyarakat setempat itu bagaimana promosinya? Kalau Jogja mungkin beda sama daerah lain ya. Pengembangan pariwisata di Jogja itu kita memakai namanya CBT, Community Based Tourism. Jadi kebanyakan tempat-tempat wisata di Jogja itu dikembangkan dahulu oleh masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita melihat polanya yang top down dari atas, kita luncurkan program untuk masyarakat, itu kadang-kadang kurang berhasil. Selama ada bantuan dari pemerintah, ada dana dari pemerintah, itu kegiatan bisa berjalan lancar. Tapi begitu dana berhenti, stop, tidak ada kegiatan lagi. Nah, kita ambil contoh seperti di mana? Kayak di Mangunan. Di Mangunan itu benar-benar masyarakat yang memulai dulu aktivitas di sekitar situ. Setelah mulai jalan, baru pemerintah masuk, ini dianggap perlu untuk memfasilitasi mereka ini. Dengan cara apa? Ya kita memfasilitasi untuk pengembangan, kalau di pariwisata namanya amenitasnya, amenitas pariwisata seperti misalnya jalan-jalan yang menuju ke sana, ke Mangunan sekarang kan mungkin bisa lihat di sini bagus ya. Kalau dulu kan jalan masih kecil, aspalnya juga belum bagus. Kita bangun di situ juga, kalau di Mangunan itu kita bikinkan toilet, terus kayak gazebo, terus musola dan lain-lain itu kebanyakan kita bantu di situ. Tujuannya apa? Supaya masyarakat atau wisatawan itu betah berlama-lama di tempat wisata itu. Kalau semakin betah di situ, itu pengeluarannya kan akan semakin banyak. Katakanlah dia pertama datang cuma 2 jam di situ, begitu mau ke toilet nggak ada toilet, atau mungkin mau sholat, kok nggak ada musola juga di sini. Ya paling dia 2-3 jam itu udah pulang ya. Tapi kalau misalnya ada di situ semua disediakan, termasuk kulinernya yang khas di Mangunan gitu, ada ingkung ayam, ada lain-lain tuh. Paling enggak ya sekarang kan paling mudah kita dapat kan, paling enggak ada mie di warung-warung itu kan ada kan. Berarti kan saya bisa eksplor lebih lama lagi di sini, karena kalau saya mau ke toilet ada toiletnya, mau ke musola ada, dan juga kalau saya mau beraktivitas itu ada. Jadi untuk tadi pertanyaan itu, kalau untuk tempat wisata yang dibangun, yang diinisiasi oleh masyarakat, itu kami sangat mendukung karena kami yakin itu akan berjalan dan akan bertahan lama. Kenapa? Karena masyarakat sudah merasakan bahwa pariwisata ini bisa menjadi bagian daripada pemasukan mereka atau bisa untuk memberikan nilai ekonomi buat mereka. Kalau mereka sudah sadar seperti itu, jiwa sadar wisatanya, kalau kami menyebutnya sadar wisata, itu akan tumbuh. Bagaimana mereka akan menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, terus keindahan di situ tuh mereka akan menjaga. Ya, kita contohkan seperti yang saya contohkan di Mangunan, terus di Breksi juga. Breksi itu kan dulu kan tempat penambangan batu kan. Nah, sekarang menjadi tempat wisata yang cukup populer di Yogyakarta. Jadi dulu itu juga begitu aktivitas sudah mulai, terus kami bikinkan amphitheater yang di tengah itu, kalau masuk begitu udah masuk Breksi itu kan di yang bentuk lingkar itu dulu kami yang fasilitasi dari Dispar. Setelah itu kami bikinkan musola, terus bikinkan toilet. Sekarang sudah menjadi tempat wisata yang besar ya. Nah, sekarang pemasukannya itu sehari itu rata-rata 4.000 sampai dengan 8.000, bahkan 10.000 di weekend ya. Di Sabtu Minggu itu bisa sampai 10.000 dengan tiket 10.000. Itu tiket masuknya. Tiket 10.000 berarti dia sudah dapat sekitar 40-50 juta dari tiket saja. Belum lagi parkir, belum lagi toilet, belum lagi makan minum. Mungkin kalau kita bisa hitung sendiri, mungkin satu orang ke tempat wisata mungkin habiskan sekitar 50.000 ya. Nah, katakan 50.000 untuk tiket dan juga lain-lain. Berarti kalau adik-adik ini ke Breksi bayar tiket 10.000, tapi masih mengeluarkan katakanlah 20 sampai dengan 30 sampai 40.000 untuk makan dan juga lain-lainnya. Sudah berapa duit yang dikeluarkan yang bergerak hanya di Breksi saja.
Dari tiket saja sudah sekitar 40 sampai 50 juta, belum bagi dan makannya. Berarti dalam sehari itu ratusan juta uangnya berputar di situ. Kalau 20 sampai 30 ribu itu kan akan minimal ya. Apalagi kalau misalnya sekeluarga bawa anak, pengeluarannya lebih besar lagi. Nah, pasti selalu ada aja pengeluaran lain-lain yang dikeluarkan untuk anak. Jadi wisata di DIY itu memang perintah dari gubernur sendiri, si Sultan, supaya dari masyarakat untuk masyarakat dan juga oleh masyarakat. Makanya kita lihat tidak terlalu banyak investor besar yang bermain di tempat-tempat wisata, apalagi di desa-desa yang sudah dibangun katakanlah desa wisata. Mungkin dari saya Pak, mau tanya kaitannya dengan yang tadi juga, perencanaan apa yang akan dilakukan nantinya dari Dinas Pariwisata DIY ini, khususnya di seksi promosi, agar pariwisata DIY ini gimana ya, sama Bali gitu, terkenal sampai ke mancanegara. Seperti yang kita tahu kemarin kan sempat viral juga kalau misal mereka tuh tahunya Indonesia ada di Bali gitu, saking pariwisata di Bali itu ada di top of mind masyarakat sampai ke mancanegara. Nah, itu perencanaan apa yang akan Dinas Pariwisata ini lakukan? Branding itu penting ya. Bagaimana kita membranding daerah kita atau destinasi pariwisata yang ada di Yogyakarta ini, ya itu akan menjadi tadi top of mind di wisatawan. Memang ada beberapa strategi yang kita lakukan. Kalau misalnya di Indonesia, tagline seperti Jogja Istimewa, terus di Indonesia ada Wonderful Indonesia, ya kan. Termasuk juga daerah-daerah juga ikut Wonderful, kayak katakan Wonderful Jogja. Dulu kita punya tagline yang bagus ya, Jogja Never Ending Asia, yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kami juga membentuk branding namanya Jogja Cultural Experience. Jadi bagaimana orang datang ke Jogja itu pengalaman budayanya. Oleh karena itu, Jogja ini kan kalau Pak Sultan bilang itu kita ini adalah kota budaya yang menyediakan fasilitas pariwisata. Karena orang datang ke Jogja ini ingin menikmati kekasan budaya Jogja. Itu baik itu bangunannya, baik itu aktivitasnya, baik itu masyarakatnya. Nah, itu kan menjadi suatu yang menarik ya di Jogja. Kalau misalnya teman-teman sering lihat tulisan-tulisan kayak di teras Malioboro 1 dan 2 itu kan Jogja terbuat dari angkringan, rindu dan juga apa-apa itu. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya Jogja itu punya positioning yang bagus di mata wisatawan. Ini asal dari mana sebenarnya? Saya dari Lampung. Lampung. Dari Klaten dekat ya. Jogja. Dia dari mana dia? Kamu dari mana, Pak? Aku dari Bantul. Bantul. Yang dari luar kota mana? Dari Kalimantan ke dari ini? Saya dari Bandung. Nah, tentu merasakan suasana berbeda ketika masuk ke Yogyakarta. Ya, ada hawa-hawa hawa-hawa kangen yang beda gitu ya. Begitu Jogja. Karena suasana Jogja itu memang saya rasa lebih syadu, terus lebih harmonis, lebih tenang, lebih nyantai ketika ada di Jogja. Saya dulu di Bali sebelum di sini tuh. Begitu sampai di Jogja itu saya rasa kayaknya saya harus tinggal di sini. Karena memang begitu ini tuh beda ya masyarakatnya. Saya pertama terkesan yang keramahan masyarakat Jogja. Kan Bali agak beda ya. Karena hiruk pikuk wisatawan mancanegara maupun Nusantara itu ya, jadi kita juga kayak ikut style-stylenya orang barat gitu. Lewat ya udah lewat aja, itu urusanmu. Kalau di sini kan beda ya, apalagi kita di kampung itu senyum, salam, sapanya masyarakat itu beda. Oleh karena itu Jogja sebenarnya kita mau branding itu ya budayanya itu yang beda, yang membuat orang datang ke Jogja. Seperti juga Bali ya, Bali bukan cuma keindahan alamnya aja loh, tapi budayanya itu yang membuat orang itu tertarik untuk ke Bali. Bagaimana dia turis itu melakukan aktivitasnya dia, tapi di setiap sudut kampung di Bali itu ada aktivitas masyarakat, aktivitas keagamaan dan juga lain-lain itu yang membuat dia itu menjadi beda. Jadi misalnya bagaimana orang Bali sembahyang pada saat pagi dan juga lain-lain itu membawa canang dan juga lain-lain sembahyang itu pasti orang akan berhenti dulu. Ya apa nih aktivitasnya, dan memang kelihatan juga beda ya, kelihatan seperti teduh, adem gitu. Ini ternyata aktivitas mereka juga menjadi tontonan bagi wisatawan. Pak, mungkin dari saya untuk
Kalau saya sih cuma mungkin melihat perbedaan karakter aja ya. Kalau hal-hal yang mendasar sebenarnya tidak terlalu banyak ditemukan ya. Karena di dinasnya juga orang dari berbagai macam daerah ada ya. Ada yang dari Bali ada, dari Palembang ada, dari Jawa ada. Dari Jawa pun ada beberapa ya. Dari Jawa Tengah ada, Jogja ada. Saya sendiri dari NTT. Kadang-kadang mungkin culture gap aja yang membuat sedikit ini ya agak bukan ini, tapi mungkin ada kalau ada miskomunikasi dan lain-lain, mungkin soal ya gaya bahasa dan juga mungkin soal style ya. Karena misalnya buat saya itu hal yang biasa, mungkin buat teman-teman ini jangan-jangan ini bapaknya marah di kita nih. Ternyata kan jadi mungkin cuma soal ke situ ya. Tapi kalau soal pekerjaan dan juga lain-lain, karena kan di kita sudah ada aturannya ya, Mbak. Katakan contoh, saya bikin perencanaan itu kami sudah buat di tahun untuk melaksanakan di tahun 2023 ini, kita sudah buat di tahun 2022. Apa yang kami laksanakan sekecil apapun itu sudah direncanakan dari tahun 2022. Saya ambil contoh, katakan dari beli ATK ya, beli pensil, beli bolpen, itu sudah kami rencanakan di tahun 2022. Jadi di 2023 ini kita tinggal melaksanakan saja apa yang sudah direncanakan di tahun 2022 itu. Katakanlah kegiatan saya ada namanya JITM, Jogja International Travel Mart. Itu kita mempertemukan buyer dan seller, mereka B2B, itu bayarnya ada dari luar negeri. Kalau kemarin itu bahkan sampai 30 negara, dari Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan, dari Eropa, Amerika, Australia. Terus sellernya itu dari Yogyakarta dan juga dari Jawa Tengah. Sellernya itu dari anggota PHRI, Asita. PHRI itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ya. Jadi orang-orang hotel dan restoran itu ada perkumpulan PHRI. Terus Asita itu dari Travel Legend. Nah itu mereka bertemu di situ. Itu kegiatannya itu sudah kami rancang dari tahun 2022. Mulai dari itu tadi, beli kertas, beli bolpen, makan minum, tiketnya mereka, akomodasi selama di Jogja seperti apa, turnya mereka ke Jogja, setelah tur mereka akan makan di mana, mereka nginapnya di mana. Setelah itu kita akan membuatkan semacam farewell party juga. Farewell party itu kita udah rancang juga siapa yang akan hadir di situ, siapa yang akan memberikan sambutan, makan minumnya seperti apa, itu kita sudah rancang di tahun sebelumnya. Jadi untuk di dinas sebenarnya pekerjaan yang di tahun sekarang ini itu adalah hasil daripada perencanaan di tahun sebelumnya. Jadi sekarang juga kami sudah mulai merencanakan untuk tahun 2024. Nah itu sudah masuk juga. Karena kan kita kan N+1. Berarti kan tahun ini untuk perencanaan N+1, bahkan DAIS itu N+2. Jadi untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2025 itu sudah direncanakan di sini melalui dana keistimewaan. Kalau dana APBD dan APBN itu N+1. Jadi 2023 ini kami sudah melaksanakannya, direncanakan tahun 2022. Sedangkan 2024 kami sudah merencanakannya mulai dari sekarang. Tentu saja perencanaan program kegiatan itu kita akan melihat visi, misi, tujuan, sasaran. Terus kita juga melihat rencana strategis pariwisata. Karena kan situasi berubah ya. Dengan adanya pandemi ini itu terjadi shifting, perubahan karakter wisatawan. Yang dulunya itu biasanya mass tourism dalam grup besar, sekarang itu menjadi ke small group dan juga kayak family. Dan juga pendekatan mereka juga beda. Orang ke tempat-tempat wisata tentu mereka memilih tempat-tempat yang sudah tersertifikasi ya, CHSE, terus jaga jarak dan juga lain itu cenderung sudah seperti itu. Jadi tentu saja pendekatannya sudah beda. Kita cenderung sekarang itu pendekatan ke small group dan juga ke family dengan tidak mengesampingkan juga grup-grup ya, grup dari misalnya anak-anak sekolah dan lain-lain itu kunjungan akademis itu juga penting. Mungkin dari saya Pak, mengenai kepemimpinan seperti yang disampaikan teman saya tadi, apakah seorang pemimpin itu wajib mempunyai skill atau keahlian yang krusial dalam memimpin sebuah perusahaan atau organisasi? Skill ada soft skill, ada juga skill ya. Artinya kalau soft skill itu bagaimana pembawaannya dia, karakternya dia, itu akan menentukan juga gaya kepemimpinan. Karena ada orang yang mungkin temperamental, ada orang yang slow, ada orang yang berasa krusu dan lain-lain, itu akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Kepemimpinan juga mempengaruhi anak buah dan juga mempengaruhi kinerja. Jadi sekarang ini ya, skill-skill yang dibutuhkan itu komunikasi. Ya, teman-teman sebenarnya ambil jurusannya tepat itu.
Komunikasi itu penting sekali karena itu komunikasi itu mempengaruhi orang kan. Bagaimana kita caranya berkomunikasi atau mempengaruhi orang agar dapat mengikuti kemauan kita. Maksudnya pendekatannya beda dan pendekatan satu orang ke orang lain itu beda. Jadi bagaimana sebagai seorang pemimpin juga harus memahami karakter daripada bawahannya juga. Jadi saya kalau misalnya dengan satu orang ini karakternya seperti ini, cewek atau cowok juga penting. Bukan saya bilang cewek baperan atau apa, enggak. Tapi sebenarnya memang iya kalau cewek. Kadang-kadang kan kita pendekatan ke ini memberikan instruksi itu beda antara antara cewek cowok terus karakternya seperti apa. Kalau saya mempelajari dulu orang seperti ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang saya panggil langsung, sini kerjain. Tapi ada orang yang saya harus dekatin. Nanti kamu tolong kerjain ini ya. Nah, itu kan beda. Itu skillnya. Makanya skill komunikasi itu menjadi hal yang penting. Komunikasi berarti juga teknik berbicara juga ya. Kadang-kadang maksud kita baik, tapi kalau menyampaikan ide atau gagasannya tidak, itu kan berarti kan tidak nyampe. Berarti bisa jadi tujuan itu tidak akan tercapai. Kan? Saya punya tujuan untuk suruh dia pergi ke Biraloka, penyampaian saya beda, ternyata dia bablas sampai di Malioboro. Nah, itu kan karena gaya penyampaian yang keliru. Dan juga penguasaan TI sekarang itu sangat penting skill seperti itu. Komunikasi. Kalau saya yang pertama sekali komunikasi. Sekali penguasaan kayak TI itu termasuk hard skill dan lain-lain itu juga penting. Karena sekarang ini tidak menguasai TI kita akan ditinggalkan. Bahkan kan ada orang yang bilang kan siapa yang menguasai teknologi kan menguasai dunia. Jadi kalau teman-teman yang menguasai ilmu komunikasi, menguasai teknologi itu tinggal bagaimana sih attitude-nya itu dilatih, dikembangkan, itu menjadi kunci sukses. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak dari kami. Di masa saat COVID-19 masuk ke Indonesia itu kan di Februari 2020 ya Pak. Berarti kan seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, perencanaannya itu sudah disusun sejak tahun sebelumnya, berarti sudah disusun sejak 2019. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia itu tentunya berarti semua perencanaan yang sudah disusun itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Terus apa yang Bapak lakukan sebagai ketua seksi promosi bidang pariwisata Yogyakarta ketika pandemi itu masuk ke Yogyakarta? Jadi kan tidak ada yang menyangka ya bahwa ada COVID dan selama itu ya hampir 2 tahun di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu ya. Jadi perancangan kita itu kan semua kegiatan kita itu kan offline, kegiatan dilaksanakan di luar. Event-event kami itu semuanya di destinasi pariwisata, di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat umum. Begitu COVID, pembatasan bahkan juga bukan cuma pembatasan, tapi memang semua aktivitas luar ruang itu tidak ada, aktivitas outdoor tidak ada. Ya, terpaksa bagaimana sih kita harus mencari cara agar promosi pariwisata juga tidak berhenti. Jadi bagaimana untuk membangun brand awareness itu, kita waktu itu membuat virtual tour, bukan online, virtual tour. Jadi kita ambil beberapa destinasi di Gua Jomblang, di Malioboro, kita dengan virtual tour dengan 360 ya, kamera 360 itu supaya mengingatkan ini loh Yogyakarta pada kondisi sekarang ini di beberapa destinasi, dan juga beberapa event yang seharusnya dilaksanakan secara offline kita laksanakan secara online, termasuk JTM yang saya ceritakan tadi itu yang biasanya orang ketemu di hotel di Yogyakarta ini kita adakan meeting itu kita ketemunya secara online.